Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, atau kita singkat dengan kajian Sirah Nabawiyah Kasinah. Kajian Sirah Nabawiyah Habibie MZ. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan pada video sebelumnya, ini akan menjadi video ketiga kita, episode ketiga kita, yang akan kita mulai pada part pertama. Kita nantinya mungkin akan berisi 9 part dengan lebih dari 222 episode. Jadi teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan memiliki episode yang sangat banyak, sesuai dengan sistematika yang dibahas dalam buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Maktum. Namun sebelum kita memulai pada bab yang pertama dan subbab posisi bangsa Arab dan kaumnya, terlebih dahulu kita berdoa semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan meluaskan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah ataupun ilmu-ilmu yang berasal dari Islam, insyaallah. Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, nah ini bab pertama diawali pada halaman 13, dan subbab yang pertama berisi tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Jadi bab pertama ini ada, saya lihat dulu, bab pertama ada 1, 2, 3, 4, ada 4 subbab yang dibahas. Yang pertama, posisi bangsa Arab dan kaumnya, itu menjadi subbab yang pertama dalam part yang ke-1. Kemudian kekuasaan dan pemerintahan di Arab. Kemudian potret masyarakat Arab jahiliyah dan nasab serta nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menjadi pembahasan yang sangat urgen yang perlu kita pahami, karena mengetahui posisi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dengan tujuan kita dapat membandingkan bagaimana kondisi sebelumnya dan kondisi setelah Islam itu datang, sehingga jelas nanti perbedaannya seperti apa, jelas nanti perubahannya seperti apa, jelas perubahan kebaikannya seperti apa. Oke teman-teman, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pengajian Kasinah ini kita mulai. Kajian Sirah Nabawiyah Habibie MZ kita mulai dengan subbab yang pertama, posisi bangsa Arab dan kaumnya. Di sini ada sedikit komentar dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi di sini disampaikan bahwa Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan paparan tentang misi kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Artinya kajian tentang Sirah Nabawiyah adalah misi kerasulan. Artinya ada semacam penyampaian oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang misi kerasulan. Apa yang disampaikan nantinya merupakan kajian-kajian tentang keislaman. Apapun itu merupakan misi kerasulan, misi kebaikan yang disampaikan kepada umat manusia, baik di Arab, di Asia, di Afrika, dan di tempat lain di seluruh dunia. Misi ini harus tetap tersebar, misi ini harus tetap berbagi. Kita harus menyampaikan misi ini kepada orang lain agar misi kerasulan ini tetap terjaga, untuk menunjukkan bahwa keburukan akan berubah dengan datangnya utusan yang baik. Keburukan akan berubah, kejahatan akan berubah ketika ada kebaikan yang datang di wilayah itu. Itulah sebabnya kita perlu memahami, perlu mengkaji, perlu menguraikan bagaimana sistem Rasulullah menyampaikan rahmat, menyampaikan kebaikan, menyampaikan akhlak mulia kepada seluruh manusia, baik di Arab sana maupun di Aceh saat ini. Nah teman-teman semua, pembahasan Sirah Nabawiyah yang berisi misi kerasulan tersebut mencakup yang pertama, perkataan Nabi SAW. Apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW itu merupakan misi kerasulan, karena itu adalah wahyu, itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perilakunya, nanti ada sikap Rasulullah SAW.
Dalam ilmu hadis disebut takrir. Kemudian ada arahan serta jalan hidup yang beliau tempuh. Apapun yang terkait dengan Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, perilaku, serta arahan jalan hidup, maka semua akan kita bahas insya-Allah ta'ala. Nah teman-teman semua yang tercakup itu merupakan bagian dalam usaha mengubah hidup dari sebelumnya buruk menjadi baik. Kemudian beliau mengganti yang buruk menjadi baik. Nah, bagaimana cara Rasulullah mengganti yang buruk menjadi yang baik? Nanti akan kita bahas insya-Allah dalam kajian-kajian yang lebih sistematis. Beliau membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Rasulullah telah membimbing umat manusia dari sebelumnya gelap dalam bidang akhlak, kemudian terang dengan akhlak mulia dan kebaikan. Kemudian dari penyembahan terhadap makhluk, terhadap patung, terhadap apapun selain Allah, menjadi menyembah Allah. Dari yang kemudian Rasulullah SAW mengubah peta dunia, mengubah sistem pemerintahan dari sebelumnya campur baur, carut marut menjadi jalan yang lurus, siratul mustaqim. Teman-teman semua, penulis di sini juga menyampaikan bahwa hanya saja menghadirkan gambaran indah biografi beliau dengan sempurna tidak mungkin dilakukan tanpa menelusuri kondisi masyarakat sebelumnya, lalu dibandingkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi sesudahnya. Artinya apa? Ketika kita ingin menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah baik, bagaimana sistem Rasulullah mengubah dari keburukan menjadi kebaikan, itu tidak akan nampak sempurna. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita tidak mengetahui bagaimana kondisi sebelum Rasulullah diutus, bagaimana kondisi Arab sebelum Islam. Maka oleh karenanya itu kita perlu di sini membahas bagaimana kondisi bangsa Arab, bagaimana kondisi budayanya, ekonominya, geografisnya, agamanya, perilakunya sebelum dan sesudah datangnya Islam. Ketika sebelum datangnya Islam sudah kita pahami bagaimana kondisinya, baru kemudian kita bandingkan dengan ketika Rasulullah diutus ke Jazirah Arab dan ke seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan paparan singkat tentang bangsa Arab dan dinamika kehidupan mereka pra-Islam. Nah, oleh karena itu di buku ini diawali dengan kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, termasuk sejarah pemerintahan, norma hidup, serta gambaran agama dan keyakinan yang ada. Begitu juga tentang kondisi politik, sosial, ekonomi saat itu. Nanti akan diceritakan bagaimana perilaku laki-laki terhadap perempuan. Kan itu yang menjadi isu sekarang, bahwa Islam itu dikekang. Kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam, bagaimana pemikiran laki-laki terhadap perempuan sebelum datangnya Islam. Jadi jangan nanti disampaikan bahwa Islam itu mendiskreditkan perempuan, Islam itu mendiskriminasikan perempuan. Kita akan melihat nanti sebelum dan sesudah Islam. Betulkah perempuan direndahkan? Kita akan lihat nantinya teman-teman. Nah, dalam subbab yang pertama ini kita disuguhi dengan 2 poin. Yang pertama poin posisi Jazirah Arab dan yang kedua poin struktur masyarakat Arab. Nah, kata Arab mengandung makna padang pasir, tanah gundul dan gersang tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Nah, inilah arti dari Arab, kata Arab itu sendiri, yaitu tanah gundul, padang pasir dan tidak bisa ditumbuhi tanaman. Istilah ini dipakai sejak dahulu di Jazirah Arab sebagaimana lazimnya penyebutan satu komunitas tertentu beserta tempat tinggal mereka. Istilah Arab ini telah digunakan oleh bangsa-bangsa terdahulu. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kondisi suatu tempat sesuai dengan karakter tempat tersebut. Misalnya di Aceh menyebutkan Gunung Paro, nah memang kondisinya di gunung. Kemudian menyebutkan Alu, di daerah saya misalnya ada Alu Ambang. Itu adalah kondisi di mana untuk menyebutkan karakter daerah tersebut. Penamaannya sesuai dengan karakternya. Begitu juga dengan bangsa Arab, penamaannya sesuai dengan karakternya, yaitu padang pasir. Arab artinya padang pasir. Nah teman-teman semua, bagian barat Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Ini diuraikan
letak peta geografisnya, bagaimana kondisi baratnya, perbatasan dengan siapa, kemudian timurnya bagaimana, utara, selatan, dan perbatasan wilayah Jazirah Arab. Di sini disebutkan bahwa bagian barat Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Nah, ini Jazirah Arab dibatasi, bagian baratnya dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian selatan wilayah Irak. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang membentang sampai ke Laut India. Artinya sebelah selatan sana, sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Arab hingga ke Laut India. Lalu bagian utaranya berbatasan dengan Syam dan berbatasan wilayah dan sebagian wilayah Irak. Nah, di wilayah utaranya, bagian utara itu berbatasan dengan Syam dan wilayah Irak. Nah, sekalipun ada sedikit perbedaan tentang batas wilayah, demikianlah gambaran umumnya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat tentang wilayah, itu adalah gambaran umum yang disampaikan oleh Syekh Safiur Rahman tentang batasan wilayah Jazirah Arab. Luas wilayahnya membentang antara 1 juta hingga 1.300.000 mil persegi. Luas, sangat luas nih, 1 juta mil. 1 juta mil. Nah, Jazirah Arab punya peran vital karena letak geografisnya. Jadi karena kondisi geografisnya, Jazirah Arab sangat diuntungkan. Apa keuntungannya? Di sini dituliskan bahwa kondisi alamnya yang dikelilingi padang pasir dan bebatuan dari segala penjuru menjadikan semenanjung ini bagaikan benteng pertahanan. Artinya karena wilayah tersebut berbatasan ataupun memiliki luas padang pasir dan bebatuan, ini menjadi benteng. Benteng dari siapa? Benteng dari dua imperium besar, yaitu Imperium Persia dan Romawi ketika itu. Oleh karena itu kekuatan asing tidak mampu menguasainya. Karena ada benteng padang pasir dan bebatuan itu, maka kekuatan asing dari manapun tidak mampu menguasainya. Tak heran jika bangsa Arab merdeka dalam segala hal sejak dahulu kala, kendati hidup berdampingan dengan dua imperium besar saat itu. Disebutkan bahwa walaupun hidup dalam dua imperium besar, maka mereka tidak terjajah sama sekali karena kondisi geografisnya yang sangat sempurna. Ini walau hikmah dari Allah menciptakan sesuatu ya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada wilayah gersang, kita ambil hikmah di balik wilayah gersang itu. Dan salah satu hikmahnya tidak mampu dikuasai oleh orang lain karena kondisi alamnya yang panas, padang pasir dan banyak bebatuan. Nah, di atas kertas, bangsa Arab tidak akan mampu menghadapi serangan mereka kalau saja tak ada benteng kokoh ini. Nah, di atas kertas, sebenarnya saya sebutkan pada video kedua, bahwa history as a written, bahwa dalam tertulis di kertas, di buku, di catatan sejarah, kalau seandainya benteng ini padang pasir dan bebatuan tidak ada, maka sungguh masyarakat Arab tidak mampu menghadapinya. Nah, kalau misal pada saat itu karena bentengnya wilayah padang pasirnya luas, maka wilayah yang lain agak susah merebut kekuasaan dan sistem pemerintahan yang ada di Arab. Nah, Jazirah Arab berada di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang bersambung daratan maupun lautannya. Nah, jadi Jazirah Arab berada di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang bersambung daratan maupun lautannya. Sisi barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Artinya kalau ke sisi barat Arab itu, barat lautnya itu pintu masuk. Artinya kapal akan berlayar ke wilayah Afrika. Kemudian sisi timur ada pintu masuk ke benua Eropa. Sisi timur lautnya akan masuk ke wilayah Eropa sana. Sisi timur adalah pintu masuk bangsa-bangsa non-Arab yang berbatasan dengan wilayah Asia Tengah. Nah, itu adalah wilayah kita, wilayah Asia, wilayah Indonesia, Nusantara, Malaysia, Cina, dan lain sebagainya. Itu akan masuk ke wilayah timur, pintu masuknya. Karena itu setiap kapal laut yang berlayar pasti akan melewati pelabuhan Jazirah Arabia. Nah, kalau misalnya ada kapal laut yang berasal dari Indonesia
Nusantara, dari wilayah Sumatera yang ingin berlayar misalnya ke Eropa, maka pasti akan mampir di wilayah Jazirah Arab. Nah, berkat posisi geografisnya, bagian utara dan selatan menjadi tempat bertemunya bangsa-bangsa. Ya, karena kondisinya seperti itu, maka banyak sekali wisatawan, banyak sekali pelayar, banyak sekali pelaut yang mampir di sana, yang selanjutnya bisa menjadi tempat untuk bertukar dagang, bahan dagangan, kemudian bisa bertukar budaya, bisa juga bertukar agama, dan kemudian bertukar seni. Artinya bisa menyampaikan semua budaya itu berada di Jazirah Arab. Misalnya kalau kita ambil contoh ya di Aceh hampir serupa seperti itu. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, struktur masyarakat Arab. Nah, struktur masyarakat Arab dilihat dari silsilah dan asal muasalnya, para ahli sejarah menggolongkan bangsa Arab menjadi 3 macam. Yang dilihat dari segi silsilah dan asal mula orang-orang yang ada di Arab, maka akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Baidah, yaitu bangsa Arab paling kuno yang telah punah sama sekali hingga sulit dilacak sejarahnya secara detail. Nah, ini adalah namanya bangsa Arab Baidah. Bangsa itu adalah bangsa Arab yang paling kuno sehingga catatan sejarahnya menjadi sulit untuk ditemukan secara detail. Mereka contohnya adalah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Tosm, Jadis, Imlaq, Umaym, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, dan Hadramaut. Nah, ini adalah bangsa-bangsa Baidah namanya. Ini sudah sangat sulit dilacak di mana mereka, posisinya seperti apa, bagaimana sistem pemerintahannya, sangat sulit dicatat karena memang sudah sangat lama. Nah, kemudian ada Arab Aribah, yaitu bangsa Arab keturunan Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qattan. Nah, suku bangsa ini disebut juga bangsa Arab Qattaniyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah namanya. Maksudnya apa? Yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Disebut juga dengan Arab Adnaniyah. Jadi ada 3. Yang pertama Arab Baidah, kemudian Arab Aribah, dan ketiga Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah. Sebagaimana disebutkan, bangsa Arab Aribah adalah keturunan Qattan yang berasal dari Yaman. Tepatnya dari keturunan Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qattan. Mereka selanjutnya berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Nah, dari keturunan itu muncul beberapa kabilah dan suku. Ada 2 kabilah yang terkenal, yaitu Himyar ibnu Saba dan Kahlan ibnu Saba. Nah, ini adalah 2 suku di Arab yang sangat terkenal. Sementara itu keturunan Saba lainnya adalah 11. Ada 11 atau 14 kabilah. Mereka dinamakan Sabaiyun dan tidak punya kabilah lain selain Saba. Nah, ini adalah keturunan dari Arab Aribah. Poin yang kedua, jadi yang kedua ini terlalu banyak poin. Yang poin pertama, jadi bagian dari yang pertama itu suku-suku terkemuka dari kabilah Himyar. Tapi teman-teman, karena berhubung waktunya sudah hampir 20 menit, kita padai dulu di suku-suku terkemuka dari kabilah Himyar. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan suku-suku terkemuka dari kabilah Himyar tersebut. Poin pertama. Yang kedua, suku-suku terkemuka dari kabilah Kahlan. Nantinya kita akan membahas secara detail, yang mungkin nanti kita akan diajarkan bagaimana silsilah keturunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dukung terus channel ini. Kalau misalnya channel ini bermanfaat, ya silahkan di-share. Tapi kalau misalnya ada banyak hal yang perlu dikritisi, silahkan sampai di kolom komentarnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf telah menyita waktu teman-teman semua. Semoga Allah merahmati teman dan kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.